Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk bertemu dan kembali bertemu di malam hari ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena sesungguhnya manusia memerlukan dan perlu untuk bersyukur karena begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak mampu untuk kita mengira jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mencabar di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya engkau mencoba untuk mengira-ngira nikmat yang Allah berikan kepadamu, kamu tidak akan pernah sanggup untuk mengiranya. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita senantiasa berharap bahwa kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mempunyai komitmen sami'na wa ata'na terhadap tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang-orang yang mengetahui sunnah tapi belum tentu dia mau mengamalkan sunnah tersebut. Banyak orang yang mengerti sunnah tapi belum tentu dia mau mengamalkan sunnah itu. Karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada malam hari ini kita kembali akan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-18. Ya, hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 ini adalah hadis dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan juga Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'dhin nusakh hasanun sahih. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Watbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian beliau memberikan komentar berkenaan dengan hadis ini dan menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Dalam beberapa nusakh dikatakan hasanun sahih. Terdapat beberapa pandangan ulama berkenaan dengan perkataan daripada Al-Imam At-Tirmizi hasan ataupun hasanun sahih. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan salah satu daripada bentuk tafsiran tersebut adalah bahwasanya hadis tersebut mempunyai beberapa jalan. Ada jalan tersebut yang jalannya hasan, tetapi ada jalannya yang jalannya sahih. Ya, jalur periwayatannya sahih. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Hadis ini adalah hadis yang merupakan
nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan nasihat ini kepada sahabat-sahabatnya dan dia mengandungi 3 nasihat. Nasihat yang pertama adalah ittaqillah. Ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kata-kata takwa itu berasal dari kata-kata waqa wiqayah, waqayaki wiqayatan. Ya, kemudian ada tambahan di depannya menjadi ittaqa yattaqi. Menurut para ulama, kata-kata takwa ini memang dia mempunyai banyak sekali pemaknaan. Ibnu Abbas sendiri mengatakan bahwasanya yang dinamakan dengan takwa itu menjalankan kewajiban, mencegah diri daripada mengerjakan yang namanya larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan takwa itu dengan antaj'al bainaka wa bain adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah ada perantara. Perantara itulah yang bernama takwa. Ya. Jadi yang dinamakan dengan takwa menurut sebagian besar ulama di sini antaj'al bainaka wa bain adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan pendinding antara dirimu dengan azab Allah. Ketika pendinding ini tidak ada, maka azab Allah kamu akan dapati azab Allah tersebut. Tetapi akhirnya para ulama mencoba untuk mengkompromikan beberapa penafsiran berkenaan dengan takwa ini. Mereka mengatakan bahwasanya pendinding yang akan mendinding seseorang antara dirinya dengan azab Allah tidak lain dan tidak bukan adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mencegah dari segala apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta. Haitsuma kunta. Kalau orang ya mempelajari bahasa Arab, dia akan mendapati kata-kata haitsu itu biasanya dia dinamakan dengan zarf makan. Ya, dia dinamakan dengan zarf makan yang menunjukkan kata tempat. Maknanya apa? Maknanya adalah ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, dimanapun engkau berada. Dan dalam keadaan apapun engkau berada. Baik dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan bersendirian. Baik di rumah maupun di pasar. Baik ketika kita berkumpul dengan manusia yang begitu banyak ataupun dalam keadaan kita bersendirian. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dan disinilah akhirnya pentingnya ada yang dinamakan dengan muraqabah di dalam diri kita. Muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ini harus ada di dalam diri kita bahwa sesungguhnya Allah melihat kita. Allah memperhatikan kita. Ketika perasaan bahwa Allah melihat kita, memperhatikan kita ada dalam diri kita, insyaallah kita mencoba untuk melakukan yang terbaik. Ya. Kita mencoba untuk melakukan yang terbaik. Inilah ayolah wal akhwat, kita dapati berbagai macam kisah yang pernah lewat daripada kita menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai rasa muraqabah yang begitu tinggi. Yang begitu tinggi. Ya. Dan biasanya kita dengar muraqabah, cerita berkenaan dengan muraqabah ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya berkenaan dengan penjual susu yang ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang ketika itu dia mendapati hasil susu yang tidak begitu banyak. Karena dia tidak mendapatkan hasil susu yang begitu banyak, akhirnya ibunya mempunyai inisiatif untuk menambah ya air ke dalam susu tersebut. Karena memang menurut dia tidak ada perubahannya. Hanya sedikit rasa yang berubah saja. Tetapi sang anak mengatakan, "Idza kana Umar la yarana, fa rabbu Umar yarana." Kalau seandainya Umar tidak melihat kami, maka ketahuilah dan yakinlah bahwa sesungguhnya Tuhannya Umar melihat kita. Ya, Tuhannya Umar melihat kita. Maka hal inilah yang menjadikan Umar bin Khattab tertarik dengan anak penjual susu tersebut dan akhirnya menikahkannya dengan salah seorang anaknya. Ya, salah seorang anaknya yang di dalam riwayat akhirnya melahirkan cucu atau cicit yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, seseorang yang jujur akan melahirkan anak yang jujur, cucu yang jujur, cicit yang jujur, yang akhirnya semuanya menjadi pemimpin. Nah, ini bentuk muraqabah. Maka di dalam Islam juga kita kenal ada yang dinamakan dengan ihsan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam
berkenaan dengan ihsan. Apa jawaban Nabi? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Rukun daripada ihsan. Kalau yang lainnya kan rukun iman, rukun Islam itu kan. Yang terakhir itu adalah rukun daripada Islam, ihsan. Rukun daripada ihsan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau seandainya engkau tidak mampu melakukan itu, maka yakin dan percayalah bahwa sesungguhnya Allah senantiasa melihat kamu. Ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus senantiasa sama ketika kita dalam keadaan bersendirian ataupun dalam keadaan bersama orang banyak. Ya, bersendirian maupun bersama dengan orang banyak. Ketakwaan itu harus kita hadirkan di dalam diri kita. Kemudian nasihat yang kedua adalah wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah perbuatan buruk yang engkau lakukan dengan perbuatan baik, karena sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapuskannya. Tayyib, kata-kata atbi' dalam bahasa Arab ini adalah fi'il amr. Dia adalah fi'il amr. Fi'il amr itu artinya kata yang menunjukkan perintah. Ya, fi'il amr kata yang menunjukkan perintah. Perintah untuk apa? Untuk mengikutkan perbuatan buruk yang dilakukan dengan perbuatan baik. Di situ wa'atbi'is sayyi'atal hasanata. Kalau kita belajar bahasa Arab, as-sayyi'ata di situ masuk dalam kategori maf'ul al-awwal, ya, maf'ul al-awwal. Al-hasanata maf'ul as-tsani, ya. Maf'ul al-thani. Jadi maf'ulun bih al-thani. Tamhuha ini merupakan jawabul amr. Jawabul amr ini adalah jawaban terhadap perintah. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya kalau seandainya kita melakukan yang namanya keburukan, maka hendaklah kita ikutkan keburukan itu dengan kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan keburukan yang telah kita lakukan sebelumnya. Pertanyaannya kemudian adalah bahwasanya ulama berselisih pendapat. Apa maksud daripada kata-kata hasanah di sini yang bisa menghapuskan yang namanya keburukan? Adakah dia artinya adalah taubat? Jadi seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau seandainya engkau melakukan yang namanya keburukan, taubatlah. Atau makna daripada kebaikan tersebut adalah seluruh perbuatan baik, tidak terfokus kepada yang pertama, yaitu taubat. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwasanya as-shawab ats-tsani. Jadi Syekh Muhammad bin Utsaimin itu merajihkan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa di sini bermakna umum, kebaikan apa saja bisa menghapuskan yang namanya keburukan walaupun ia bukan adalah merupakan taubat. Dia bukan taubat. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an sendiri dikatakan wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at. Di situ ada kata-kata innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik yang engkau lakukan itu yang akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk yang engkau lakukan. Ya. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya, oleh seseorang, yang mana orang tersebut, mohon maaf, ya, mohon maaf, kalau di sini mungkin artinya memoles, ya, seorang wanita, ya. Tetapi dia tidak berzina, tidak melakukan hubungan yang intim itu, tapi dia pegang-pegang wanita tersebut, ya. Kemudian setelah itu dia pergi untuk melaksanakan salat fajar. Ya, dia melaksanakan yang namanya salat fajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dia, "Asallaita ma'ana salat al-fajr?" Adakah engkau telah melaksanakan salat fajar bersama dengan kita? Qala na'am. Maka orang itu menjawab, "Ya." Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat yang di atas tadi, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan, ya, itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Dan ini menunjukkan bahwa kebaikan yang dia lakukan menghapuskan keburukan walaupun ianya bukanlah dalam bentuk taubat.
kebaikan apa saja. Ya. Dan di sini ayolah wal akhwat menjadi sebuah dalil bahwasanya perbuatan apa saja yang dilakukan setelah kita melakukan yang namanya keburukan, kita berharap mudah-mudahan Allah menghapuskan keburukan itu dengan kebaikan yang kita lakukan. Makanya biasanya ada orang-orang itu, ya ulama-ulama itu ataupun ustadz-ustadz itu memberikan nasihat. Ketika ada orang yang minta nasihat kepada dia, "Ustadz, saya baru melakukan dosa," misalnya. Biasanya ustadz misalnya bilangnya apa? Beri sedekah. Ya, beri sedekah. Atau beri makan. Biasanya kan seperti itu. Beri sedekah, beri makan, beri infak, sambung silaturahim. Sebenarnya berdasarkan hadis ini. Bukan tanpa dalil, dia berdasarkan dalil ini. Bahwasanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Ya, memang walaupun di sini terjadi perbedaan di kalangan para ulama yang berkenaan dengan al-hasanah, tetapi para ulama lebih banyak merajihkan bahwasannya makna daripada al-hasanah itu adalah bentuk umum dari segala macam bentuk kebaikan. Maka ayolah wal akhwat, selama orang tersebut mempunyai kesadaran untuk melakukan yang namanya kebaikan dan selama dia senantiasa termotivasi untuk melakukan kebaikan, harapan kita mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan. Walaupun di sini ayolah wal akhwat, para ulama juga menjelaskan bahwa dosa yang bisa dihapuskan itu adalah dosa-dosa kecil. Ya. Walaupun ulama menyatakan bahwasanya dosa yang dihapuskan di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka ianya tidak terhapus kecuali dengan taubatan nasuha. Taubat. Dengan yang sungguh-sungguh. Ini para ulama menjelaskan demikian. Kemudian ayolah wal akhwat. Pesan yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Artinya, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang pertama kata-kata khuluq dulu. Khuluq. Khuluq ini adalah bentuk kata yang mempunyai akar kata yang sama dengan kata-kata khalqun. Khalqun khuluq. Makanya doa bercermin itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menjadikan penciptaanku ini penciptaan yang begitu indah, begitu sempurna, fahassin khuluqi, maka perbaikilah dan sempurnakanlah akhlakku. Fahassin khuluqi. Khalqun dengan khuluqun, apa perbezaannya? Khalqun itu apa yang nampak. Kalau orang mengatakan khalqun, khalqi, itu apa yang nampak. Tetapi ketika kita mengatakan khuluqun, itu apa yang ada di dalam. Ya, apa yang ada di dalam. Makanya biasanya para ulama ketika menjelaskan makna daripada al-khuluq, mereka mengatakan huwa sifatul batina fil insan. Dia adalah sifat yang tersembunyi di dalam diri manusia. Dan al-khalqu as-sifatu zahira. Sifat yang nampak itu khalqun. Maka di sini ada satu definisi daripada akhlak yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan akhlak itu adalah sifatun rasikhatun fin nafsi. Sifat yang tertanam di dalam diri seseorang, dia terkeluar tanpa didahului dengan motivasi apapun. Jadi, sifat yang tertanam di dalam diri manusia itu, dia keluar tanpa ada motivasi apa-apa. Tiba-tiba muncul. Itulah yang dinamakan dengan akhlak. Contohnya, ketika kita melihat ada orang yang susah, tiba-tiba kita langsung mau membantunya. Tanpa ada motivasi di balik bantuan tersebut, maka inilah yang dinamakan dengan akhlak. Selama masih ada motivasi di balik itu, maka ia belum masuk dalam kategori akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Ya. Motivasi yang dimaksud di sini apa? Biasanya ada orang yang mau membantu kalau seandainya dia mau dibantu. Orang itu mau membantu kalau seandainya dia mempunyai harapan agar dia juga dibantu. Maka motivasi duniawi seperti ini, menurut Imam Al-Ghazali, bukanlah akhlak yang ada di dalam diri manusia tersebut. Karena akhlak itu dia tertanam di dalam diri manusia. Makanya para ulama pendidikan itu membagi yang namanya akhlak, dia
sumber akhlak itu dari dua. Menurut mereka sumber akhlak itu ada dua. Ada yang dinamakan dengan fitriyah, sesuatu yang memang sudah tertanam di dalam diri seseorang sejak dia kecil lagi. Ya, contohnya apa? Ada itu anak kecil-kecil itu dia sudah pemalu. Memang dari awal dia pemalu. Ya, itu dinamakan dengan fitriyah. Memang Allah sudah tanamkan sifat malu itu di dalam dirinya. Ada anak yang dari kecil itu pemberani. Allah memang tanamkan sifat berani itu di dalam diri anak tersebut. Dan itu Allah tanamkan di dalam manusia berbeda-beda. Ini namanya fitriyah. Yang kedua ada muktasabah. Muktasabah itu dia dapat dari yang ada di sekitarnya. Dia belajar dari pengalaman yang ada di sekitarnya. Dia lihat orang tuanya, muncullah akhlak itu. Muncullah akhlak itu. Ya, ketika dia lihat orang tuanya minum dengan tangan kanan, dia ikuti, dia minum dengan tangan kanan. Dan terus terang saya katakan, anak itu adalah peniru yang paling baik. Anak itu adalah peniru yang paling baik. Kenapa dia adalah peniru yang paling baik? Dia akan meniru orang tuanya apapun yang dia lakukan. Ya. Orang tuanya kalau marah-marah begini bentuknya, dia marah-marahnya begitu juga. Coba aja lihat. Kalau cara makan ayahnya begitu, dia akan ikuti itu. Cara marah ayahnya begitu. Bahkan cara berjalan ayahnya, abinya, bapaknya, biasanya dia ikuti. Karena anak itu adalah peniru yang baik. Makanya akhlak itu, ada yang memang Allah tanamkan yang dinamakan dengan fitriyah, ada yang ada yang didapat oleh orang tersebut dari belajar orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Yang dinamakan dengan muktasabah. Dan ini pandangan daripada Imam Al-Ghazali. Ada satu ulama Indonesia. Ya, ulama Indonesia yang mempunyai buku yang dinamakan dengan Kuliah Akhlak. Ini Kuliah Akhlak ini Ustadz Khairul pasti pernah belajar itu. Kuliah Akhlak Ustadz ya. Karangan daripada Ustadz Yunahar Ilyas. Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Menarik apa yang dia sampaikan berkenaan dengan akhlak. Jadi, beliau mengkaji akhlak itu berdasarkan arti bahasanya. Beliau mengatakan begini, akhlak itu adalah bentuk jamak daripada kata-kata khuluk. Ya, yang kita katakan tadi, khuluk. Khuluk itu satu akar kata dengan kata-kata khalikun, makhlukun. Ya, dia satu akar kata dengan kata-kata khalik, dengan kata-kata makhluk. Khuluk, khalikun, makhluk. Dia berasal dari tiga kata. Kha, lam, qaf. Ya. Beliau mengatakan ini ada hubungan. Ya. Tidak mungkin tidak ada hubungan ini. Ini ada hubungan. Sehingga beliau menghubungkan. Beliau ketika mendefinisikan akhlak itu, beliau mengatakan akhlak itu adalah segala yang diperbuat oleh makhluk harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Khalik. Beliau mengkajinya lewat bahasa. Jadi beliau mengatakan khuluk itu atau akhlak itu adalah segala yang dilakukan oleh makhluk harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Khalik. Barulah itu dinamakan dengan akhlak. Contohnya bagaimana? Ya, saya biasa berikan contoh. Contohnya misalnya, kita kalau masuk ke restoran, pesan steak. Steak atau apa? Steak daging ya. Steak daging. Ketika kita minta steak daging, biasanya kita diberikan dua alat. Alat yang pertama berupa pisau, alat yang kedua adalah garpu. Pisau biasanya dipakai untuk memotong. Dan ini adalah etika internasional. Dimanapun Anda berada, Anda akan diberikan seperti itu. Ini etika yang disepakati oleh seluruh dunia. Bahwa ketika Anda makan steak, Anda akan makan, ya, memotong steaknya dengan tangan kanan, kemudian mengambil daging yang sudah dipotong itu dengan tangan kiri. Dan makan dengan tangan kiri. Ini etika yang disepakati. Tapi apakah ini akhlak? Ini bukan akhlak. Kenapa bukan akhlak? Karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kita ketika makan wajib dengan tangan kanan. Bahkan di dalam hadis jelas sekali. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ. Karena sesungguhnya syaitan itu, ya, senantiasa makan dan minum dengan tangan kirinya. Dan kita diminta oleh Nabi SAW untuk senantiasa menyelisihi yang namanya syaitan. Bahkan di dalam Al-Quran juga.
Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, jadikan dia musuh. Jangan dijadikan sebagai teman. Nah, ini yang dinamakan dengan akhlak. Jadi akhlak itu adalah segala macam perbuatan yang dilakukan oleh makhluk harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Khalik. Barulah menjadi akhlak. Contoh yang lainnya, ya akhwat. Sekarang kita biasa dijemputnya garden party biasanya. Garden party itu kan taman, kemudian setelah itu tidak ada tempat duduk. Semua orang biasanya makan berdiri, minum pun berdiri. Walau itu pun disepakati, tetap dia bukanlah akhlak. Kenapa bukan akhlak? Karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo ikhwah, ketika ada orang yang berkata berkenaan dengan masalah akhlak, apa sih perbedaan antara akhlak dengan etika? Apa perbedaan akhlak dengan etika? Perbedaan akhlak dengan etika adalah siapa yang menilai sesuatu itu ya sebagai nilai. Siapa yang menilai sesuatu itu sebagai nilai, itulah yang membedakan antara akhlak dengan etika. Ketika kita mengatakan etika, maka yang menilainya manusia. Ya, ketika kita mengatakan etika, yang menilai siapa? Manusia. Tetapi ketika kita mengatakan akhlak, penilaiannya dari siapa? Allah. Dan itu terkadang berbeda antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda penilaian itu. Ya. Maka di sini ayolah wal akhwat dikatakan bahwasanya kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bergaul dengan orang lain, bermuamalah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Amilin nas bil akhlaqil hasanah. Artinya bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan perkataan dan dengan perbuatan. Ya. Sebagian ulama ketika mereka mengatakan apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik di sini? Mereka mengatakan yang dimaksud dengan akhlak yang baik di sini adalah mencegah perbuatan buruk terjadi kepada orang lain, kemudian memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Mencegah perbuatan buruk terjadi sama orang lain dan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ya. Taib. Ini masuk dalam kategori akhlak, ya. Dan para ulama ketika menyatakan pandangan tersebut, mereka mengatakan bahwasanya itu sebenarnya berasal daripada Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan khudhil afwa. Khudhil afwa artinya maafkan. Berikan maaf. Permudah engkau memberikan maaf kepada orang. Ya. Jangan engkau menghendaki seluruh manusia itu seperti yang engkau kehendaki. Tidak mungkin. Ini hal yang mustahil. Hal yang mustahil itu adalah ketika kita inginkan manusia itu mempunyai melakukan sesuatu persis seperti apa yang kita inginkan. Belum tentu. Mustahil itu. Karena manusia mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Maka kalau seandainya kita melihat ada kesalahan dari orang lain, maafkan. Ya, wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Sampaikan yang ma'ruf. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Qur'an, ya. Ini yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Baik, ayolah wal akhwat. Apa faedah yang kita bisa ambil dalam hadis ini? Yang pertama sekali adalah kewajiban kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita berada. Baik dalam keadaan diam-diam maupun dalam keadaan ya terang-terangan. Kalau sekarang muncul pertanyaan, mana kira-kira yang paling afdal, yang lebih afdal? Bertakwa secara sendirian ataupun dalam keadaan diam-diam, atau bertakwanya pada waktu terang-terangan? Ya. Maka di sini Syekh Al-Utsaimin memberikan penjelasan. Beliau mengatakan fi hadza tafsilun. Dalam hal ini ada penjelasan secara detail. Ya.
idza kana izharuka littaqwa yahsulu bihi at-ta'assi wal ittiba' lima anta alayh fahuna i'lanuha ahsanu wa afdal. Beliau mengatakan apa? Kalau seandainya dengan menampakkan ketakwaan kepada orang yang banyak, ini menjadikan orang lain ingin mencontoh kamu, mengikuti kamu, maka bertakwa secara terang-terangan ini lebih baik dan lebih afdal. Makanya ayolah kawan, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan bersendirian maupun secara terang-terangan. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini asbab wurudnya adalah karena adanya orang-orang yang berinfak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah pernyataan yang menyatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Yang dimaksud dengan sunnah fil islami sunnah di sini bukan membuat sesuatu yang baru, tidak. Tetapi sunnah fil islami sunnah di sini memang sudah ada ikutannya sebelumnya. Ya, karena sebab wurudil hadis. Sebab hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta orang-orang untuk berinfak. Kemudian akhirnya ada beberapa sahabat Nabi itu membawa infaknya secara terang-terangan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya membangkitkan motivasi yang lainnya untuk ikut berinfak. Maka Nabi katakan hadis ini. Ya. Dan ini ayyuhal ikhwah wal akhwat, ya, yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, kalau seandainya dengan menampakkan ketakwaan itu diikuti oleh orang, lebih baik kita tampakkan. Akan tetapi kalau seandainya ya tidaklah dengan menampakkannya ternyata tidak ada faidahnya, orang-orang tetap tidak ada yang mau ikut, maka diam-diam lebih baik. Ya, diam-diam lebih baik. Ketika kita berinfak tidak ada yang ikut juga, hanya satu orang aja yang ikut ini. Ya sudah, diam-diam lebih baik. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah perkataannya yang berkenaan dengan adanya 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan darinya. Dan ayolah ikhwah, di dalam hadis tersebut, kalau bagi saya 3 atau 4 golongannya semuanya menunjukkan ketakwaan yang sembunyi-sembunyi. Yang pertama, kan sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillillah dhilla illa dhilluh. Yang pertama itu kan adalah Al-Imamul Adil. Al-Imamul Adil mungkin dia tampakkan. Ya, karena keadilan seorang pemimpin itu tidak mungkin disembunyikan. Al-Imamul Adil. Kemudian syabun nasya' fi ibadati rabbih. Pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin juga nampak. Kemudian rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Ini bisa nampak, bisa diam-diam. Karena mungkin saja ada orang yang ya sembunyi-sembunyi tiba-tiba dia salat jemaah di masjid, mu'allaq qalbuhu bil masajid. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu wa rajulun idza da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Orang yang apabila dia diajak untuk melakukan perbuatan buruk oleh seorang wanita, yang mana wanita ini adalah wanita yang mempunyai kecantikan yang luar biasa, kedudukan dalam masyarakat yang begitu tinggi, tapi dia menolaknya dan berkata inni akhafullah. Ini tidak terjadi kecuali dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ini tidak terjadi kecuali dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Qala inni akhafullah. Kemudian selanjutnya rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian yang selanjutnya dikatakan rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya dan dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini bahasa kiasan.
Ini bahasa kiasan, bahasa majaz. Yang seolah-olah Nabi mengatakan tangan kiri saja yang setiap hari berdampingan ini tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya, apalagi orang lain. Ini kan menunjukkan keikhlasan yang luar biasa ini. Ya. Menunjukkan ketakwaan yang tidak digembar-gemborkan, menunjukkan ketakwaan yang disembunyikan. Ya. Dan yang terakhir kata Nabi, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang dalam kesendiriannya dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis dia. Ini juga tidak akan terjadi kecuali dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ayyuhal ikhwah. Maka ayyuhal ikhwah wal akhwat, ya, kalau seandainya ya, dengan menyembunyikan ketakwaan itu lebih baik, maka silahkan. Dan itu saya kira lebih baik karena juga menghilangkan seseorang daripada yang namanya perasaan riya, sum'ah, takabur. Ingat, yang dinamakan iblis itu tidak pernah tidur. Ada tidak dalil yang mengatakan iblis tidur itu? Fish, mengatakan iblis tidur? Tidak. Iblis tidak pernah tidur untuk mengganggu kita ini. Mengganggu keikhlasan kita. Untuk mengganggu keikhlasan kita. Maka salah satu yang diganggu itu adalah apa? Ketika kita melakukan yang namanya kebaikan, iblis datang dengan berbagai cara agar bagaimana kebaikan yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Bagaimana? Dengan riya, dengan takabur, dengan sum'ah. Datang kita ke masjid, kita berikan sebuah envelope misalnya kan. Di dalamnya 5.000. Ya, $5.000. Nanti kalau nak ditampal, bilang saja hamba Allah. Jangan tulis nama. Oke, hamba Allah, tidak tulis nama. Tampal. Di situ nama-nama penyumbang, nama-nama donatur. A berapa, B berapa, C berapa. Yang lain itu 100, 200, 500 paling banyak. Satu hamba Allah 5.000. Wah, ini gangguan iblis ini sangat besar itu. Gangguan iblis sangat besar. Tiba-tiba dia berkata, dia lihat temannya ada di samping. Tahu tak siapa hamba Allah ini? Tak tahu. Hamba Allah ini saya, ini hamba Allah ini. 5.000. Ini sudah terganggu keikhlasan. Dan itu memang seperti itulah yang namanya iblis. Itulah kerjaannya iblis itu. Itulah kerjaannya iblis. Makanya ya akhwat, riya, sum'ah ini kalau seandainya bisa terakibatkan, artinya memunculkan riya dan sum'ah dengan menunjukkan kebaikan dan ketakwaan, lebih baik disembunyikan. Ya. Lebih baik disembunyikan. Ya. Maka ya akhwat, di sini muncul lagi pertanyaan. Kalau begitu, tadi kan yang dinamakan dengan ketakwaan itu dengan melakukan yang namanya kebaikan. Baik dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Oke, sekarang yang kedua, aspek kedua daripada ketakwaan itu meninggalkan yang namanya perbuatan haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mana yang lebih afdal? Meninggalkan maksiat dalam keadaan terang-terangan atau meninggalkan maksiat dalam keadaan sembunyi-sembunyi? Maka para ulama mengatakan jawaban ini hampir sama dengan jawaban yang di atas. Jawaban ini hampir sama dengan jawaban yang di atas. Ya. Maka misalnya kalau seandainya ada seseorang yang akan melakukan satu amalan. Kemudian orang itu dia tidak tahu amalan itu adalah amalan yang mengandungi perbuatan haram misalnya. Dia ingin bermuamalah dengan muamalah ribawiyah. Kemudian ada orang yang menyampaikan, "Akhi, sesungguhnya ini ada muamalah di dalamnya, ini ada muamalah ribawiyah." Kemudian akhirnya dia tinggalkan. Jiharan, secara terang-terangan. Mungkin sampai disampaikan, "Fulan tidak jadi meminjam uang di bank dikarenakan dia menganggapnya itu bagian daripada riba." Wah, dikeluarkan misalnya di berita harian. Ini baik kalau seandainya ini akhirnya diikuti oleh orang lain. Tetapi kalau seandainya dia tinggalkan begitu secara terang-terangan, tidak ada juga yang mau mengikutinya, maka diam-diam itu juga lebih baik. Ya. Taib. Kalau seandainya ada pertanyaan sekarang.
Kata-kata wattaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja engkau berada. Ya. Perlukah kita melakukan perintah-perintah kebaikan di tempat-tempat yang tidak layak untuk melakukan yang namanya kebaikan? Seperti misalnya di marahid, toilet, ya. Toilet. Maka jawabannya adalah di dalam tempat-tempat seperti ini tidak perlu beramar ma'ruf di situ. Tetapi niatkan di dalam hati bahwasanya kita senantiasa akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama yang kita ambil. Pelajaran yang kedua yang kita ambil adalah annal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapuskan dosa daripada perbuatan-perbuatan buruk kita. Ya. Dan ini ayyuhal ikhwah wal akhwat adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rahmat Allah. Kenapa? Karena seluruh manusia ini pasti berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Makanya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Bahwa semua anak Adam pasti berdosa. Dan sebaik-baik orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang mau bertobat. Semua anak Adam. Maka salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa dosa-dosa yang kita lakukan ini bisa dihapuskan dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Yang kita lakukan. Ya. Muncul pertanyaan, kalau seandainya perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia itu menghapuskan yang namanya dosa, apakah perlu diniatkan sebelum melakukan kebaikan? Kebaikan yang kita lakukan itu diniatkan untuk menghapus dosa yang sebelumnya kita lakukan. Contoh, di MRT tak sengaja ternampak aurat seorang wanita. Ya, tak sengaja. Sebenarnya kalau di sini ini susah juga menghindar. Ya. Kalau orang di sana mengatakannya kanan kiri maju kena mundur kena. Ya. Kanan kiri semuanya kena gitu kan. Oke, itu adalah dosa. Ternampak aurat seorang wanita. Kemudian ketika dia akan dia akhirnya mengatakan astagfirullah gitu kan. Dia keluar, kemudian dia ingin menghapuskan dosanya itu. Dia sampai ke rahimah. Kemudian di rahimah, dia berniat untuk menghapus dosanya itu dengan membelikan seseorang makan. Tiba-tiba dia melihat saya misalnya, Ustadz ada. Oh sudahlah saya belikan Ustadz makanan saja ini. Kemudian dia, apakah perlu dia berniat? Saya berniat untuk membelikan Ustadz makan agar bisa menghapus dosa saya tadi yang saya lihat di MRT. Perlu kira-kira? Zahirul hadis, la. Dari hadis tersebut dinyatakan tidak perlu. Ya, dia hanya melakukan yang namanya kebaikan, kebaikan itu sudah menghapuskan yang namanya perbuatan. Dan ini adalah merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Dan ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Taib. Yang selanjutnya, faedah yang kita ambil daripada hadis ini adalah apa? Perintah untuk bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan dengan akhlak yang baik. Ya. Tetapi terkadang dalam pergaulan kita tidak semuanya kita itu bisa lembut. Pernah kita mungkin marah. Apakah itu akhirnya bertentangan dengan hadis di atas? Tidak. Kalau marahnya kita karena Allah, insya Allah itu tidak bertentangan. Marahnya kita karena Allah itu tidak bertentangan. Karena setiap tempat itu ada perkataannya dan setiap perkataan ada tempatnya. Ya. Kalau seandainya kita diperlukan tegas dalam satu keadaan, tegas. Kita diperlukan keras dalam satu keadaan, keras. Tapi ketika kita diperlukan yang namanya lembut,
lembut. Jangan keras terus, bahaya juga. Ya. Jangan lembut terus, bahaya juga. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal beliau, ya setelah beliau wafat, itu Khulafaur Rasyidin sempurna sekali itu. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang dermawan. Itu Masya Allah, sempurna itu. Itu sifat-sifat itu semuanya ada itu. Ya. Jadi, ayo ikhwah, keraslah, tegaslah di saat ketegasan itu diperlukan, dan berlemah lembutlah di saat kelembutan itu diperlukan. Ya. Di saat kelembutan itu diperlukan. Maka itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan kepada kita contoh, kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan marah dan kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lembut. Nabi pernah marah. Kapan itu? Salah satu contohnya ketika ada seorang wanita yang imra'ah Mahzumiyah kalau tidak salah, yang mau dipotong tangannya itu kan. Kemudian akhirnya Usama bin Zaid, anak daripada Zaid bin Harithah, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta keringanan hukum. Karena wanita itu adalah wanita yang berasal dari bangsawan, Dia didatangi oleh Usama bin Zaid, anak daripada Zaid bin Harithah, yang mana Zaid bin Harithah ini dulunya adalah anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulunya namanya Zaid bin Muhammad, kemudian menjadi Zaid bin Harithah. Anaknya, ya Usama bin Zaid, itu juga disayangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap seperti cucu begitu. Didatangi dia, Nabi SAW, dan Usama bin Zaid meminta keringanan hukum untuk wanita itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung naik di atas mimbar, merah wajahnya, dan dia mengatakan, Innama akhlaqa man kana qablakum. Ya, ini adalah sesuatu yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Idza sariqa fihimud dha'if aqamu alaihi hadda wa idza sariqa fihimus syarif tarakuh. Kalau seandainya orang lemahnya yang mencuri, Masya Allah, hukuman ditegakkan. Ketika orang kuatnya, orang yang bermartabatnya, bangsawannya yang mencuri, ditinggalkan. Ini Nabi marah pada tempatnya, tegas pada tempatnya. Tetapi terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kelemah lembutan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya lembut juga. Lembut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita yang meracun beliau itu dimaafkan tidak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayatnya itu, ketika ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Saya hanya ingin membuktikan kamu Nabi atau bukan. Karena kalau seandainya kamu Nabi, kamu itu akan dijaga oleh Allah. Nah, itu kan jawaban dia, dan dilepaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tegas pada tempatnya, lembut pada tempatnya. Ya. Taib, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Dan ayolah akhwat, tidak ada salahnya ketika kita melakukan yang namanya kebaikan kepada orang. Insya Allah kebaikan yang kita lakukan kepada orang akhirnya akan kembali kepada kita juga. Ya, akhirnya akan kembali kepada kita juga. Yakin dan percayalah bahwa janji Allah tidak akan pernah meleset. Orang yang melakukan kebaikan dia dapatkan kebaikan itu. Kalau seandainya dia tidak dapatkan di dunia, maka dia akan dapatkan di mana? Di akhirat, atau kedua-duanya. Di dunia dengan di akhirat. Karena di dalam Al-Quran jelas. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jelas sekali itu. Setiap kebaikan yang dilakukan, walaupun dia kecil, pasti akan didapat. Setiap keburukan yang kita lakukan, walaupun dia kecil, pasti akan didapat. Seperti itu sebenarnya cara berpikirnya. Maka melakukan kebaikan kepada semua orang, insya Allah. Ya. Dan ada satu kaidah yang oleh orang-orang ulama berikan. Mereka mengatakan salah satu bentuk kebaikan ketika kita lakukan kepada orang lain adalah usahakan untuk melupakan kebaikan yang kamu lakukan kepada orang lain, sebagaimana engkau senantiasa mengingat
usahakan untuk melupakan kebaikan yang engkau lakukan kepada orang lain, sebagaimana engkau senantiasa mengingat kebaikan orang lain kepada kamu. Ya. Dan lupakan keburukan orang lain kepada kamu, sebagaimana engkau senantiasa mengingat keburukan yang kamu lakukan kepada orang lain. Sehingga kamu bisa untuk memperbaiki diri. Nah, ini biasanya ulama katakan demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ini hadis yang ke-18. Hadis yang ke-19, ayyuhal ikhwah wal akhwat, dan insyaallah kita baca sedikit, kemudian setelah itu nanti kita lanjutkan lagi. Hadis yang ke-19 ini adalah an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi at-Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah. Wa'lam anna ma akhta'ak lam yakun liyusibak wa ma asabak lam yakun liyukhtiyak. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ya. Jadi penggalan yang di atas itu dikatakan dari Abil Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini adalah sigharus sahabah. Ya, Abdullah bin Abbas ini sigharus sahabah. Dia termasuk sahabat kecil. Karena dalam riwayatnya Nabi itu melaksanakan haji wada, beliau itu baru berumur 8 tahun. Ya, beliau itu baru berumur 8 tahun. Makanya ketika terjadi pertentangan hadis berkenaan dengan bila Nabi menikahi Maimunah, itu hadisnya Ibnu Abbas tidak diambil dalam hal itu. Ya, bila Nabi menikahi Maimunah, karena Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan muhriman, dalam keadaan ihram, sedangkan Maimunah sendiri mengatakan tidak, dalam keadaan sudah selesai hajinya. Ya, makanya dalam hal ini pandangannya Ibnu Abbas tidak diterima, dan tidak diterimanya itu para ulama mengatakan li sighari sinnihi, karena dia masih muda ketika hal itu terjadi. Sedangkan Maimunah sendiri pelaku sejarah. Dan dia termasuk sigharus sahabat. Cuma orang ini ataupun sahabat ini adalah sahabat yang hebat. Kenapa saya katakan sahabat yang sangat hebat? Karena beliau mendoakannya. Rasulullah mendoakan beliau. Rasulullah mendoakan beliau dengan meletakkan tangannya yang mulia ini di atas dada daripada Ibnu Abbas. Kemudian dia mendoakannya, Allahumma ya, faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih dalam ilmu agama dan 'allimhu ta'wil. Ajarkan dia ta'wil. Ta'wil ini maksudnya adalah tafsir. Maka itulah ketika turun ayat, ya, maksud daripada ayat yang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pada saat itu sahabat ditanya apa makna daripada ayat tersebut. Satu persatu, ya. Umar yang bertanya ini, ditanya sahabat ini, menurut kamu apa maknanya ini? Menurut kamu apa maknanya ini? Menurut kamu apa maknanya ini? Semuanya memberikan pandangan-pandangan. Kemudian setelah itu ditanya kepada Abdullah bin Abbas, kamu bagaimana? Kata dia, hiya ajalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ajalnya Nabi yang sangat dekat. Para sahabat bertanya, bagaimana kamu tahu itu? Kata dia, kalau seandainya orang-orang sudah berbondong masuk ke dalam Islam, ya, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ini menunjukkan bahwasanya tugas dan misi Nabi hampir selesai. Dan itu hanya Ibnu Abbas yang melihat celah itu. Makanya tafsirnya Ibnu Abbas ini adalah tafsir yang biasa dijadikan sebagai rujukan, ayyuhal ikhwah. Baik. Apa kata beliau? Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Ya. Kuntu khalfan Nabi. Saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Kata-kata di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Abdullah bin Abbas. Tahu membonceng ya? Ya, membonceng tapi bukan di atas motor, karena motor belum ada. Memboncengnya di atas
kendaraannya, baik unta ataupun mungkin adalah kudanya atau keledainya ya. Jadi dia berada di atas unta tersebut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, mereka berdua berjalan. Cuma Abdullah bin Abbas ini berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun keadaannya, al-muhim yang terpenting di sini adalah wasiat yang disampaikan, nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya beberapa nasihat. Nabi memulakannya dengan kata-kata, "Ya gulam, wahai anak kecil." Tapi gulam itu sudah mulai dewasa sedikit. Memang Abdullah bin Abbas dia adalah sahabat yang kecil. Tetapi ketika dia dipanggil ya gulam, itu menunjukkan bahwa dia sudah agak remaja lah istilahnya, remaja dia. Dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baru menjelaskan kepada dia beberapa kata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni uallimuka kalimatin." Yang saya mau garis bawahi di sini, cara Nabi mengajarkan sesuatu kepada Abdullah bin Abbas. Dimulai dengan panggilan. Memulakan dengan panggilan ini menjadikan Abdullah bin Abbas perhatian. Kalau Abdullah bin Abbas langsung diberikan nasihat, mungkin saja dia, apa ini? Kok tiba-tiba ada nasihat? Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulakannya dengan panggilan, ya gulam, wahai seorang anak. Sehingga Abdullah bin Abbas yang memang berada di samping Nabi, di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu langsung, oh ya, ada apa? Ya kan? Dia langsung yang tabi ini dia langsung fokus lah istilahnya, ya memperhatikan, ya dia langsung memperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah dia disiapkan oleh Nabi dulu untuk menerima nasihat. Dan ini ayolah ikhwah, cara Nabi mendidik. Makanya kepada ikhwah yang mungkin masih mempunyai anak kecil, cara mendidik anak itu ya seperti itu. Kita mulakan dengan panggilan. Wahai anak. Misalnya namanya Ahmad, wahai Ahmad, wahai Muhammad. Ini adalah cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil perhatian daripada anak tersebut. Baru setelah itu Nabi menyampaikan sebuah kata-kata yang indah, nasihat yang bagus. Apa kata beliau? Ya, inni uallimuka kalimatin. Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Beberapa kalimat. Ya, beberapa kata, beberapa kalimat. Dan kata-kata dan kalimat-kalimat ini adalah merupakan nasihat-nasihat yang sangat bernilai. Sangat bernilai. Apa nasihat yang pertamanya? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa makna menjaga Allah di sini? Jagalah batas-batas yang Allah telah bataskan padamu. Jagalah syariat-syariat yang Allah syariatkan kepadamu. Dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan dirimu dari apa yang dia larang, daripada apa yang dia larang. Juga dalam hal ini, engkau mempelajari agama ini, engkau mempelajari apa yang menjadi kewajibanmu dalam beribadah, bermuamalah, engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau berada di atas jalan Allah, engkau senantiasa berada di atas kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, yang Allah syariatkan kepadamu, maka Allah yang akan menjagamu. Apa yang akan dijaga oleh Allah? Akan menjaga agamamu. Ini yang pertama. Menjaga agama dari apa? Dari syubhat. Ya, menjaga agama dari mana? Dari syubhat. Kenapa? Syubhat sangat banyak. Syubhat menyambar-nyambar, fitnah itu menyambar-nyambar sekarang. Syubhat sangat banyak. Syubhat sangat banyak. Ya. Dan terkadang orang-orang yang tidak mempunyai ilmu yang memadai untuk
untuk menjawab syubhat tersebut, bisa ikut dalam syubhat itu. Saya baru mendengarkan satu orang ITS ini, dia mencoba untuk menguji seorang ustadz. Dia ateis, dia tidak percaya sama Tuhan, karena dia tidak percaya kepada keadilan Tuhan. Dia berkata, mana adilnya Tuhan ketika dikatakan bahwa iblis itu sudah dipastikan masuk masuk neraka, mohon maaf. Iblis itu sudah dipastikan masuk neraka. Syaitan itu sudah dipastikan masuk neraka. Dan dikatakan bahwa syaitan itu berkembang biak. Mana keadilannya? Kalau seandainya syaitan itu melahirkan anak 1 jam sebelum kiamat, tiba-tiba dia masuk neraka. Syubhat. Ini syubhat. Ya kan? Mencoba untuk mencabar keadilan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ustadz yang ditanya ini bukan juga calang-calang ustadz. Ustadz itu langsung berkata begini, dari mana kamu tahu kalau seandainya syaitan itu berkembang biak melalui melahirkan? Saya juga tidak tahu, katanya. Siapa tahu dia itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Ya kan? Dengan cara membelah diri, akhirnya masuk di otaknya orang ini, dan dia akhirnya kembali kepada Islam. Setelah dia mencoba untuk memikirkan apa yang disampaikan oleh ustaz tersebut, logik dia. Tetapi syubhat-syubhat ini banyak. Jadi yahfadka dari mana? Menjaga agamamu ini, agar tidak masuk di dalamnya yang namanya syubhat-syubhat yang banyak ini. Menjaga keluargamu, menjaga hartamu, menjaga dirimu. Karena dialah Allah yang akan memberikan kebaikan kepada orang yang melakukan kebaikan. Ya. Dan yang paling disyukuri di sini, ketika kita menjaga hak-hak Allah, Allah akan menjaga agama kita. Itu kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di dalam menjaga agama ini. Karena kita pun tidak ada yang tahu bagaimana matanya kita. Kita hanya meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan ya 2 minggu yang akan datang, karena minggu depan itu tafsir. Syukran jazakumullahu khairan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika.